Pernahkah kau melintas di Sungai Barumun, kawan? Airnya tenang, tapi menyimpan rahasia besar. Siapa sangka, dari sungai inilah lahir nama yang kini kita kenal, Labuhan Batu. Tapi tahukah kau, bahwa asal mula nama besar itu kini hampir hilang, tenggelam oleh banjir, dilupakan zaman, dan ditinggalkan oleh mereka yang pernah hidup di tepinya. Malam ini, mari kita buka kembali kisah yang lama terkubur, kisah tentang kampung Labuhan Batu, tempat batu-batu disusun menjadi sejarah. Dahulu kala, sebelum jalan aspal dan kendaraan truk melintas di negeri ini, ada satu kampung kecil yang hidup damai di pinggir Sungai Barumun. Namanya Kampung Labuhan Batu, kini disebut Dusun Sungai Pinang, Desa Seisiarti, di Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. Kampung ini bukan sembarang kampung. Disinilah dulu orang-orang menambatkan perahu, berdagang, dan menukar kabar. Ada pelabuhan kecil yang sederhana tapi istimewa. Dasarnya bukan papan, bukan kayu, melainkan tumpukan batu-batu sungai yang disusun rapi oleh tangan-tangan rakyat. Karena itulah orang menyebutnya Labuhan Batu, pelabuhan dari batu. Pelabuhan ini menjadi nadi kehidupan. Setiap pagi, perahu-perahu berjejer di tepi sungai. Anak-anak berlari membawa hasil tangkapan ikan, para ibu menjemur padi, dan para pedagang datang dari jauh membawa hasil bumi dan kabar dari dunia luar. Sungai Barumun saat itu menjadi jalur utama perdagangan. Dari hulu ke hilir, dari kampung ke kampung, hingga bermuara di Sungai Bilah dan terus ke Labuhan Bilik, lalu menuju Selat Malaka, jalur perdagangan paling ramai di masa Portugis dan Belanda. Pelabuhan Batu itu pun menjadi tempat singgah bagi banyak perahu dagang. Di sanalah orang menukar hasil hutan, rotan, rempah, dan ikan. Tempat itu ramai, hidup, penuh tawa dan teriakan pedagang yang menawar harga. Namun, di balik kesibukan rakyat, mata penjajah mulai menatap sungai itu dengan penuh kepentingan. Orang-orang Belanda datang menelusuri aliran sungai dengan kapal kecil mereka. Mereka melihat pelabuhan batu itu penting, strategis untuk mengawasi alur perdagangan dan pergerakan rakyat di pedalaman. Maka ditunjuklah seorang controller, pejabat Belanda yang bertugas mengatur wilayah itu. Dari sinilah lahir istilah controller Labuhan Batu. Ya, dari kampung kecil inilah cikal bakal nama besar itu bermula. Tapi sebagaimana sungai yang terus mengalir, nasib pun berubah arah. Ketika Belanda mulai memindahkan pusat pengawasannya, Pelabuhan Batu perlahan kehilangan pengunjungnya. Catatan sejarah menyebut, tahun 1895 controller dipindahkan ke Labuhan Bilik. Tahun 1924 ke Marbau. Tahun 1928 ke AE Kota Batu. Dan akhirnya, tahun 1932 ke Rantau Prapat, tempat yang menjadi pusat pemerintahan hingga Indonesia merdeka. Sementara itu, Pelabuhan Batu di Sungai Pinang ditinggalkan. Air sungai mulai menggerus tepiannya sedikit demi sedikit. 10 meter tanah hilang setiap tahun. Kini jejak pelabuhan itu lenyap, tak ada batu, tak ada papan, hanya sungai dan kenangan. Untuk mencapai Dusun Sungai Pinang sekarang, kau harus melewati jalan tanah di tengah kebun sawit. Puluhan kilometer dari Linsum Negeri Lama, tak ada aspal, tak ada lampu jalan. Bila hujan, jalan jadi kubangan kerbau. Bila panas, debu beterbangan memenuhi udara. Kampung itu kini sunyi. Hanya sekitar 15 kepala keluarga yang masih bertahan. Mereka hidup sederhana, bertani, memelihara cerita, dan berharap suatu hari sejarah mereka akan diingat kembali. Tak jauh dari bekas pelabuhan, sekitar 500 meter ke darat, ada sebuah makam panjang, lebih dari 3 meter. Orang-orang tua bilang, itu makam seorang perwira Belanda yang bunuh diri. Tak ada batu nisan, tak ada nama. Hanya tanah yang sedikit meninggi, dikelilingi semak belukar. Di sekitarnya, angin berdesir lembut, seolah menyampaikan pesan dari masa lalu. Aku pernah ada di sini, tapi kini kau melupakanku. Tokoh masyarakat kampung itu, Abdul Muiz Hasibuan, pernah berkata dengan nada sedih, dari sinilah asal mula Labuhan Batu. Tapi tak ada perhatian pemerintah. Kami sudah sampaikan ke Dinas Pariwisata. Kami hanya ingin dibuatkan miniatur Pelabuhan Batu, agar anak cucu tahu, inilah asal mula nama kabupaten mereka. Dan Muhammad Kenaikan Nasution, kepala desa setempat, menambahkan, yang tersisa hanya cerita. Tapi kami yakin, inilah asal nama besar Labuhan Batu yang sesungguhnya. Namun sampai kini, tak ada tugu, tak ada monumen, bahkan tak ada papan penanda bahwa di sanalah lahir nama Labuhan Batu. Labuhan Batu kini telah menjadi nama besar, bahkan terbagi menjadi 3 kabupaten, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Labuhan Batu Selatan. 3 daerah, 1 asap, 1 sungai, 1 pelabuhan, 1 sejarah. Tapi ironisnya, asal mula nama itu hampir lenyap tanpa jejak.
Seharusnya pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga sejarah ini, membangun kembali simbol Pelabuhan Batu, bukan hanya untuk wisata, tapi sebagai pengingat jati diri. Karena seperti pesan Bung Karno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas merah dan sejarah Labuan Batu ini bukan sekadar catatan, tapi identitas rakyat yang pernah hidup dan berjuang di tepian Barumun. Kini, jika kau datang ke sana saat matahari terbenam, kau akan melihat sungai Barumun berkilau keemasan, dan angin sore membawa suara lembut dari masa silam. Dengarkan baik-baik, mungkin kau akan mendengar gema dayung perahu, suara tawa anak-anak, dan teriakan pedagang dari tepian batu yang kini telah hilang. Itulah suara leluhurmu, kawan. Suara yang tak ingin dilupakan. Karena Labuan Batu bukan sekadar nama di peta, tapi kisah tentang rakyat kecil yang menyusun batu, membangun pelabuhan, dan tanpa sadar, membangun sejarah bagi generasi masa depan. Dan begitulah kisahnya. Dari tumpukan batu di tepi sungai, lahirlah nama besar Labuan Batu. Mungkin pelabuhan itu kini telah lenyap, tapi selagi kita masih mau mendengar, selagi kita masih mau menceritakan, maka sejarah itu takkan pernah benar-benar hilang. Sebab, rakyat yang mengingat asal-usulnya adalah rakyat yang tak akan kehilangan arah. Setiap kisah menyimpan rahasia. Tekan subscribe untuk kisah selanjutnya.